ketentuan umum, bab ini terdiri dari ketentuan untuk penggunaan operasional dari Sistem Marabahaya dan Keselamatan Maritim Global atau GMDSS, Global Maritime Distress and Safety System, yang secara penuh ditentukan dalam Konvensi Internasional untuk Keselamatan Jiwa di Laut, yaitu SOLAS, sebagaimana telah diubah. Transmisi marabahaya, urgensi, dan keselamatan dapat juga dilakukan dengan menggunakan teknik telegrafi atau telepon radio dengan ketentuan dalam Apendik 13 dan rekomendasi ITU R. Jadi sekali lagi Bapak Ibu atau Mbak Mas, GMDSS itu bukan alat, ya. GMDSS itu bukan suatu alat, tetapi serangkaian sistem. Nah, kalau kita bilang sistem, berarti ada suatu hal yang terintegrasi, seperti BAF, MFAF, NAVTEC, itu adalah perangkat pendukung. Di awal saya sudah sampaikan, jadi dulu ITU dan IMO itu ngopi bareng, melakukan evaluasi terjadinya kecelakaan Titanic. Tapi kalau saya bilang Titanic, jangan yang diingat waktu dilukis di mobil ya, waktu di garasi dulu. Oh ingat Pak, itu yang dilukis di mobil itu ya. Hari ini bahaya, ya. Bahaya. Ya. Jadi lahirnya sistem GMDSS itu hasil ngopi bareng antara ITU dan IMO. Saya sampaikan bahwa IMO mempunyai konsep sistem keselamatan, lalu disampaikan ke ITU sebagai organisasi yang menangani masalah spektrum frekuensi radio dan orbit satelit. Oh, kalau orbit satelit, maaf, kalau orbit satelit ini ada di INSO, International Maritime Satellite Organization, INSO. Nah, lahirlah sistem namanya GMDSS, Global Maritime Distress and Safety System. Di situ bagaimana caranya pada saat kapal mengalami musibah, itu segera mendapat pertolongan hanya dengan satu tombol. Yaitu apa? Tombol distress. Sehingga dibuatlah jalur yang namanya DSC, Digital Selective Calling. Artinya tanpa harus kita men-setting frekuensi, cukup satu tombol dalam jarak jangkauan perangkat tersebut, itu pasti terima, baik PAF, MF, ataupun AF. Pasal 32, prosedur operasional dalam komunikasi marabahaya dan keselamatan global atau GMDSS. Komunikasi marabahaya dan keselamatan bergantung pada penggunaan komunikasi radio terestrial, MF, HF, VHF, dan komunikasi yang menggunakan teknik satelit. Nah, inilah disampaikan atau disebutkan di dalam sistem komunikasi GMDSS itu terbagi menjadi dua, yaitu sistem komunikasi terestrial dan sistem komunikasi satelit. Nah, ini kok banyak yang off kameranya, nanti saya dikira radio nanti. Yuk, tunjukkan pesonanya yuk. Menyalakan kameranya. Yang tenang, Pak. Saya enggak. Nanti kalau videonya dinyalakan, takutnya dibuat jaminan pinjol. Enggak, aman aja. Maaf Pak, kalau di tempat saya agak patah-patah Pak kalau on kamera Pak. Gimana Pak Andri? Agak patah-patah kalau on kamera Pak. Jadi Wah, makanya saya sering pada saat penjelasan. Iya, iya. It's okay. Ya. Ya, di dalam sistem komunikasi GMDSS itu terbagi menjadi dua, yaitu sistem komunikasi terestrial atau yang menggunakan gelombang radio ataupun menggunakan sistem satelit. Negara yang mempunyai sistem satelit untuk keselamatan pelayaran atau pada yang digunakan di dunia pelayaran itu 5 negara: Amerika, Inggris, Rusia, Arab, Cina. Ya. Indonesia belum mempunyai, Pak. Dua,
Peringatan marabahaya bisa dilihat di 32.9 harus dikirimkan melalui satelit baik dengan prioritas mutlak dalam kanal-kanal komunikasi umum atau pada frekuensi marabahaya dan keselamatan eksklusif atau sebagai alternatif pada frekuensi-frekuensi marabahaya dan keselamatan pada pita MF, HF, dan VHF menggunakan panggilan selektif digital atau DSD, Digital Selective Calling. Ya, MFHF ini yang kemarin saya sampaikan, ini adalah yang sering kita sebut SSB atau single sideband. Ya, jadi jangan lagi setelah ini ketika ditanya, Pak ada SSB-nya? Wadah Pak, MFHF-nya nggak ada, bingung. Ini yang menjadikan saya mengelus dadanya istri saya, gitu. Jadinya nikmat kan gitu. Bahaya itu, Pak. Apa? Bahaya itu nanti kalau lulus Nah, dada, Pak. makanya itu, Pak. Itu yang makanya saya sering ngajak istri saya kalau bepergian itu tujuannya. Nggak mungkin saya ngurus dada saya sendiri kan gitu. Nggak enak. Ya karena sah, makanya saya ceritakan. Kalau nggak sah itu dosa. Betul, Pak. Ya, itu yang sering saya temukan ketika saya jalan-jalan ke kapal. Cap, komunikasi radionya pakai apa? Oh kita ada VF, Pak, ada SSB. Ada SSB kayaknya. Kalau MFF-nya ada nggak, Cap? Oh nggak ada, Pak. Dan akhirnya saya bingung, Pak. Sama kemarin saya tanyakan, Pak, maaf, menggunakan smartphone apa? Oh, saya pakai Oppo, Pak. Itu merah. Kalau itu saya nggak nanya, itu karena itu merah. Ya. Kalau ditanya smartphone, itu hanya dua jenis, iOS atau Android. Sudah cukup. Ya, mereknya banyak. Ya. Kembali lagi, dalam konteks radio, perangkat radio yang disebut dengan SSB atau single sideband itu adalah MF atau middle frekuensi atau high frekuensi. Kalau BM itu apa? Single band. Ya, kalau BAF. Apa yang membedakan, Pak? Yang membedakan seperti yang saya ceritakan tadi, menyesuaikan konsep yang disampaikan oleh Ainu, jarak jangkauannya. Yang membedakan adalah jarak jangkauan atau jarak pancarannya. Kira-kira kalau VHF, berapa jarak jangkauannya? Ya, Pak Ridho? Wah, ini kayak mau jawab. Pak. Kalau VHF, berapa jarak jangkauannya? Itu lebar pita. Keliru. Jarak jangkauan itu sejauh mana sih pancaran dari suara kita bisa diterima? Nah, itu namanya jarak jangkauan. Kalau lebar pita itu wadahnya seberapa? Nah, contohnya ya ini lebar pita. Contohnya teh hangat saya ini ya. Ini yang lebar pita. Ya. Tapi kalau jarak jangkauan ketika ini saya lempar atau saya buang, nah itu sejauh mana? Nah, itu sebutnya jarak jangkauan. Mungkin Pak Medi, VHF berapa jarak jangkauan VHF? Nggak perlu cari di ChatGPT ya. Nggak perlu, mau materi sudah dikasihkan. Sebentar Pak, langsung cari di ChatGPT. Jarak jangkauan VHF. Itu yang kadang membuat saya sedih. Ya. Yaitu juga salah satu kemajuan teknologi. Itu yang nantinya berdampak akhirnya otak kita mengecil ya gara-gara itu. Karena kita tidak otak kita nggak dibuat berpikir. Akhirnya memudahkan. Tadi menggunakan ChatGPT. Ujian lah gampang pakai ChatGPT. Ada tuh kan. Kalau di Corona pasti ya. Pak Nawir, berapa jarak jangkauan VHF Pak Nawir? Pak Alek, Pak Teddy, wah langsung di off kan.
Lalu 30 mil, Pak. apa? 30 mil. 20 sampai 30 nautical mile. Itu adalah jarak jangkauan dari PAF. Satu nautical mile berapa kilo, Pak Nawir? Satu nautical mile itu berapa kilo? 1,852 kilo. 52. Atau kurang 1,85 ya, 1,852 kilo. 1,852 kilo. Atau kurang lebih sekitar 2 kilo. Nah, tinggal mengkalikan. Kalau 30 nautical mile itu berapa? Anggaplah 2 kilo. Berarti sekitar 60 kilo jarak pancarannya. Ya. Kalau MF, Pak Nursyam, berapa jarak jangkauan dari MF, middle frekuensi? Mic-nya dibuka dulu, Pak, biar kedengaran baik. Pak Nursyam. Pak Teddy, berapa Pak kalau MF? Pak Ade, Pak Kadir, berapa jarak jangkauan dari middle frekuensi? Pak Zainal Abidin. Seratus sampai 150 nautical mile. Itu jarak jangkauan dari middle frekuensi. Kalau HF, high frekuensi, apa nih? Apa pula lah itu? High frekuensi, jarak jangkauannya adalah 70 derajat lintang utara sampai 70 derajat lintang selatan, atau kurang lebih sekitar 400 nautical mile. Nah, Peringatan marabahaya harus dikirim hanya pada wewenang petugas yang bertanggung jawab untuk kapal, pesawat terbang, dan kendaraan lain yang membawa stasiun bergerak atau stasiun bergerak lainnya. Maksudnya apa? Ini bisa jadi kapal atau rig. Ya. Seluruh stasiun yang menerima suatu peringatan bahaya yang dipancarkan oleh panggilan selektif digital harus segera mematikan transmisi yang mampu menimbulkan transmisi trafik marabahaya dan harus terus mengawasi sampai panggilan telah dikenali. Nah, ini yang seperti yang saya sampaikan kemarin. Jangan sampai frekuensi atau kanal yang untuk komunikasi marabahaya yang masih menjadi budaya akar mengakar. Channel 16 itu adalah channel untuk komunikasi kapal. Itu channel untuk komunikasi stasiun pantai. Kalau di MF di 2182, itu bukan untuk komunikasi umum, bukan untuk jualan rokok, bukan untuk mendengarkan sound horeg. Ya, dengan alasan bosen Pak di tengah laut, ya istirahat kalau bosen. Cuti dulu. Udah pekerjaan ini ya, ya suka tidak suka, mau tidak mau, ya harus dilakukan. Jangan sampai. Ya, tinggal kita kembalikan, misalkan nih, kita mengalami musibah terus diganggu, atau pada saat Bapak apa olah gerak, terus saya ganggu, kira-kira marah nggak?
Pak Nursyam, di perusahaannya untuk komunikasi radio menggunakan channel atau frekuensi berapa? Pak Ridho? Hmm? Diam-diam Mbak ya. Ya. Jadi tolong kembalikan marwah atau kembalikan fungsi frekuensi atau kanal sesuai dengan peruntukannya. Ya. Ya kalau mau buat gosip, mau buat ngobrol-ngobrol ya pakai frekuensi kerja perusahaannya deh. Jangan pakai channel 16 untuk PHF, 2182 untuk di MF, 6215 di HF, atau 8291 di HF. Ya, tuh supaya apa? Tidak ada lagi korban yang jatuh akibat keterlambatan saat evakuasi karena keegoisan kita, karena ketidakmautawan kita. Ya. Makanya diwajibkan baik stasiun kapal maupun stasiun darat itu wajib mempunyai yang namanya ISR, izin stasiun radio. Ya. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Boleh, misalkan, oh Pak, tidak seperti itu Pak. Nanti seperti apa? Seperti ini. Ayo kita diskusikan. Itulah salah satu bukti, ya, mohon maaf, kalau kita mengambil sesuatu hanya mengejar sertifikat tanpa diimbangi keilmuan seperti itu. Makanya saya bilang, saya kalau bepergian naik pesawat ataupun naik kapal, itu ngeri-ngeri sedap. Tapi sisi positifnya apa? Mendekatkan diri saya kepada Tuhan. Itu sisi positif. Makanya saya kalau bepergian naik pesawat, itu begitu naik, sertifikat saya pasang, langsung saya tidur. Pak, maaf Pak, mau tanya Pak. Nah, Untuk yang channel 16 atau channel emergency tadi untuk berlaku untuk di darat juga nggak Pak? oh iya Pak, iya, iya. Bisa dibaca di APN 18, di radio regulation. Ada di grup itu. Materinya sudah dikirimkan oleh staf saya. Maksud saya gini Pak, kan kita kadang ada yang contohnya kayak di Kalteng ya Pak. Ya. Itu kan masuknya sungai ya Pak, atau apa itu? Yang di Barito itu loh Pak. Maksud saya kalau ada kejadian di darat dan kita nggak menjangkau untuk hubungin ke kantor Pak pakai channel perusahaan, bisa nggak kita hubungin ke kapal gitu Pak maksudnya Pak? Kejadiannya di darat. Bisa saja. Kejadiannya di darat, cuman kita nggak bisa buat jangkau teman yang di darat Pak. Oh, Lebih kalau dekat ke air gitu Pak daripada ke darat gitu Pak.
Kalau Jadi memang, coba hubunginnya ke apa namanya ke kapal. kalau memang kemungkinannya seperti itu, nah ini case yang unik. Seharusnya tidak bisa. Kenapa? Karena kapal ini kan sifatnya mobile dan olah geraknya terbatas. Jadi kalau di channel 16 misalkan boleh nggak Pak minta, tapi selama kapal itu memang merasa mampu cepat mendapat apa bisa menolong, why not? Tapi itu sebenarnya diperuntukkan untuk musibah di laut, Pak. Jadi kebalik, kapal yang dalam kondisi terombang-ambing di tengah laut atau yang dia jauh dari daratan, makanya dia minta dengan adanya channel 16 itu dengan harapan kapal-kapal yang berada di sekitarnya kapal tersebut itu segera merapat. Nah, sedangkan kalau di darat terus dia melancarkannya channel 16 atau menggunakan DSC channel 70, maka yang menerima adalah kapal-kapal yang stasiun pantai yang notabene jaraknya akan lebih jauh. Seperti itu. Makanya itu harus dipisahkan. Pernah saya diundang sebagai narsum karena beranggapan K3 itu juga K3 di laut dengan K3 di darat itu dianggapnya sama, berbeda. Itu ya, Pak Akmal. Jadi kalau menurut saya tidak bisa itu, karena dia khusus untuk marine. Seperti itu. Oke, siap Pak. Terima kasih Pak di kopi Pak. Kira ada lagi? Pak Fani, Pak David? Wah, Pak David kok sudah megang kepala ini? Tenang Pak, ngopi dulu Pak. Cik. Atau belum mengelus dadanya istrinya? Nah, dulu Pak, biar sama-sama. Lama nggak cuti nih, Pak. Ayo silakan, mungkin ada yang mau ditanyakan atau mau di-sharingkan. Nah, ini yang case sering terjadi juga di darat itu, ya maaf ya, karena dari pihak perusahaan beranggapan bahwa semua radio itu sama. Cuma 2 hari atau 3 hari yang lalu ada alumni kita yang bertanya, Pak, di tempat saya itu pakai radio darat, maaf saya sebut merek ya, Kenwood. Apakah bisa Pak untuk komunikasi di kapal? Komunikasi dengan kapal bisa, kalau tanya bisanya bisa, tapi bisa-bisa tidak terdengar. Kenapa? Karena yang seperti saya sampaikan, penggunaan spektrum frekuensi radio itu harus sesuai dengan peruntukannya. Kenwood, merek Kenwood itu tidak mengeluarkan produk yang standar marine. Dia hanya untuk standar di darat. Ya. Sama halnya begini. Apa yang mempengaruhi? Yang mempengaruhi adalah power. Kekuatan powernya. Kalau standar marine itu powernya paling kecil 12,8 watt sampai 13,8. Sedangkan selain non standar marine, powernya itu hanya di bawah, hanya 10, 11. Makanya jarak jangkauannya itu tidak bisa maksimal. Ya karena itu tadi Pak. Karena kru yang tidak memahami atau manajemen yang tidak memahami standarisasi seperti itu, sehingga pinginnya ngirit, tapi hasilnya ngorot. Itu. Kenapa Kak ngorot? Karena jarak jangkauannya tidak sesuai. Yang seharusnya itu bisa mencapai 30 mil, namun dengan perangkat yang tidak standar, jarak paling jauh kurang lebih sekitar 8 sampai 10 kilo lah. Nah, sisanya itu yang tidak mampu mengkok. Makanya walaupun di darat, kalau kita melayani kapal, alatnya harus sesuai standar marine. Ya. Paling tidak, ini bukan berarti saya merekomendasikan merek ya, tapi yang setahu saya
yang mengeluarkan standar marine yang agak murah itu adalah iPhone. Ya ibarat kata seperti ini, misalkan Bapak ngajak, misalkan Pak David, Pak ayo kita naik gunung. Bapak, motornya Bapak pakai motor yang cc-nya 250 cc atau 500. Sedangkan saya cuma pakai Honda 70. Kira-kira saya bisa nggak motor saya ini naik ke gunung? Atau kita camping di pegunungan? Bisa nggak? Kira? Bisa Pak, pelan-pelan aja Pak. Apa? Bisa tapi pelan-pelan Pak. Iya, ya ibaratnya begitu. Radio juga begitu, yang non standar merit bisa Pak, bisa nggak kedengaran. Akhirnya yang naik motor 500 cc tadi udah di atas, sudah ngopi, sudah makan, sudah tidur 2 jam. Nah, saya baru nyampe. Nah, penuh perjuangan. Begitu. Ya. Makanya itu disebutkan di dalam Undang-Undang 36 tahun 99 Kementerian Komunikasi. Nah, ini standar dan orbit 1, standar frekuensi. Mungkin ada lagi yang ditanyakan, kamu sharingkan? Ya, jangan ya Cat ya, jangan lagi channel 16 untuk komunikasi umum, apalagi dibuat dangdutan dan jualan rokok. Ya. Izin Pak. Ye, Pak David, silakan. Iya Pak. Ini saya pernah dikasih HT sama kawan. Ye. Tapi setelah saya cek ini kayaknya ini HP dari apa? SAR gitu Pak, BNN gitu Pak. Ye. Jadi setelah saya setting itu nggak ada jaringan dan kayak khusus untuk SAR gitu Pak. Itu Mereknya? gimana Pak? Mereknya ini Pak, Motorola MTP 850EX. Itu yang nggak ada layarnya ya? Ada layarnya Pak. Nggak ada layarnya. Boleh kalau ada. Nah, seperti ini Pak. Aduh, Itu tunggu Pak, HP saya ya. dulu. Yang jadi pertanyaannya? Jadi setelah saya setting channelnya itu nggak bisa, kayaknya khusus untuk SAR aja ini Pak. Nah, itu buka di lognya itu di settingannya. Ya sementara mati nih Pak, belum saya cas ini. Soalnya lama ini. Nah, nanti saya jelaskan perbedaan antara AT, walkie-talkie, dan BAF2W. Oke siap Pak. Nanti di materi saya sendiri, karena sekarang saya lagi mengawal peraturan radio yang kita bahas mengenai peraturan. Siap Pak. Oke. Bagian 2, peringatan mara bahaya. Transmisi peringatan mara bahaya menandakan bahwa suatu unit bergerak atau petugas terancam bahaya yang genting dan mendesak meminta bantuan segera. Peringatan mara bahaya harus menyampaikan identifikasi dan posisi stasiun dalam mara bahaya. Suatu panggilan mara bahaya adalah palsu apabila dipancarkan tanpa adanya suatu indikasi bahwa unit bergerak atau petugas dalam keadaan bahaya dan memerlukan bantuan segera. Ini yang dimaksudkan dengan false alerting atau kesalahan pancaran. Itu bila mana tombol distress itu hanya ditekan dan tidak dilanjutkan dengan informasi distress message. Ya. Contoh nih, kita sedang melakukan jaga malam atau pos ronda. Ronda loh ya, bukan rondo. Ya, ronda, beda. Loh, apa hubungannya sama rondo? Rondo itu janda ya. Beda kaitannya ya. Nah, pada saat kita berada di pos ronda, Pak David semangat sekali kalau janda. Tenang, tenang, Pak, tenang. Ya. Ini yang nggak bikin ngantuk ya ini Pak.
Yang nggak bikin ngantuk itu minumnya jangan kopi, Pak, tapi kopi susu. Ya, kopinya diminum, susunya dipegangi, jadi nggak bikin ngantuk. Ya. Ya. Oke, jadi kembali lagi, seperti kita pada saat kita adanya pos kamling atau jaga, ibaratnya terus kita melihat sesuatu hal yang musibah nih, terus tiba-tiba bapak mengumul kentongan, tung 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 tung, tung. Terus ditanyain, tapi nggak dijawab. Ini ngapain yang jaga ini mukul pos ronda? Begitu dilihat sama warga, ternyata bakul bakso yang lewat. Berarti seperti itu, Pak. Jadi ketika kita mengalami musibah, ketika kita menekan distress, segera kita sampaikan informasinya. Entah itu Mayday, entah itu Panpan, entah itu security. Security ya Pak, jangan security. Nanti pas praktek apa telepon radio, Bapak nyebutnya security, security, nanti satpam yang datang. Ada apa Pak? Security itu dari bahasa Prancis. Itu artinya Pak, berita keselamatan. Kalau Mayday, berita marah bahaya. Panpan, berita segera. Kalau kita menekan tombol distress saja, terus nggak ada kelanjutan beritanya, nah ini dianggap memberikan berita palsu. Ya, kalau sudah seperti itu, tentunya ada sanksi hukumnya, kurungan 6 tahun atau denda 600 juta. Ya. Seperti yang di poin 2 ini, peringatan marabahaya harus menyampaikan identifikasi dan posisi stasiun dalam marabahaya. Mayday, Mayday, Mayday. Di sini, Pak boleh nggak pakai bahasa Indonesia? Boleh. Ya. Namun di awalnya harus diberikan penekanan dulu. Kita mengalami jenis marabahayanya apa? Supaya misalkan ada kapal asing yang berada di sekitar lokasi musibah ini cepat mendapatkan pertolongan. Tapi kalau kita, Pak, berarti boleh kita pakai bahasa Indonesia tolong, tolong, tolong. Nah, ternyata yang terdekat kapal asing ini ngapain orang ini? Tapi kalau kita Mayday, 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 di sini kapal motor, nah itu boleh. Atau Pak boleh nggak pakai bahasa Madura, long, 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 nggak apa-apa. Asal yakin bahwa kapal yang terdekat adalah saudara kita dari Madura, nggak apa-apa. Tapi kalau nggak yakin ya, makanya saya lebih menyarankan, lebih saya tekankan, beri penekanan Mayday atau Panpan atau security, baru kita menggunakan bahasa Indonesia. Artinya apa? Kapal asing tadi, oh kapal ini dalam musibah. Posisinya di mana sih? Di tengah. Seperti itu ya. Kita ada mau ditanyakan. Izin Pak, yang Ya. bertanya nih Pak. Silakan Pak Andri. Kami punya channel di Merin untuk yang sudah terdaftar di ISR Pak ya, di MTG. Tetapi channel tersebut sering digunakan oleh kapal-kapal asing untuk komunikasi. Terkait laporan itu, kita tujukan kemana itu Pak untuk apa ketergangguan yang kami channel radio kami itu. Di Kominfo melalui Balai Monitoring atau Loka Monitor. Bapak posisi di mana Pak Andri? Di Balikpapan, kerjanya di Penajam Pak, Pelabuhan Penajam Vanuatu Pak. Penajam berarti bisa lapor ke Balmon Samarinda atau Loka Monitor Balikpapan. Siap. Lapor Terima gangguan. kasih Pak. Ya. Yang lainnya? Jangan lapor ke polisi, bingung nanti polisinya. Gimana carinya ini? Karena yang mempunyai alat scanning frekuensi itu dari Kominfo atau Komdigi yang saat ini. Ya. Transmisi peringatan marabahaya oleh stasiun kapal atau stasiun bumi kapal.
Peringatan marabaya kapal ke kapal digunakan dalam lingkungan marabaya tersebut menggunakan panggilan selektif digital pada pita BAF, MF sebagai tambahan pita band AF dapat. Seperti yang saya sampaikan tadi, menggunakan DSC pada pita BAF, itu DSC-nya berapa? Channel 70, frekuensinya berapa? 156.525. Nah, itu loh Pak. Itu baru dikatakan ahli. Megang sertifikat ahli, ditanya, kenapa kok channel 16 itu? Ya pokoknya begitu. Repot kalau sudah kena pokoknya. Ya. Kalau MF, DSC-nya berapa? 2187,5 mega kilohertz. HF 6312 kilohertz. Ya, tolong sekali lagi jangan sampai frekuensi atau kanal radio teleponi marabaya dipakai yang tidak sesuai peruntukannya, dibuat jualan rokok, dibuat dengerin dangdut, apalagi mendengar suara sutra, apalagi maksudnya apa? Operator radionya cewek, woi itu ramai banget pasti. Bukan begitu Pak Nawir? Betul Pak, rame tambahan Pak. Nah, iya. Tolonglah, jangan sampai itu terjadi. Ya ibaratnya, misalkan kita yang mengalami musibah, terus kita minta tolong, tapi SAR evakuasinya lambat, mau tidak mau, jangan marah. Silakan, mungkin ada lagi. Ya, dirubah mindset bahwa channel 16 itu untuk komunikasi umum. Dia hanya untuk panggilan dan jawaban. Silakan, kita dipertanyakan. Ya, Pak Nawir ya, channel 16 jangan dipakai untuk komunikasi umum ya. Boleh untuk pasif boleh. Ya, atau kita mau mendahului karena kita tidak tahu frekuensi kerja dari lawan bicara kita, boleh kita pakai 16. Tapi yang tidak boleh dilanjut dengan gosip, dengan dangdut, nah, itu tidak boleh ya. Ataupun yang di darat juga seperti itu. Boleh komunikasi pakai frekuensi kerja perusahaan, entah dari perusahaan Bapak atau perusahaan saya, misalnya seperti itu. Transmisi relay, silakan. Ya, Pak David. Oh enggak, oke, saya lanjutkan. Transmisi relay, peringatan pantai ke kapal. Suatu stasiun atau pusat koordinasi penyelamat yang menerima suatu peringatan marabaya harus memulai transmisi relay peringatan kepada semua kapal-kapal, kepada sekelompok panggilan pilih kapal-kapal atau kapal tertentu dengan sarana satelit dan atau terestrial. Ini yang menggunakan radio. Relay peringatan marabaya harus berisi identifikasi dari unit bergerak dalam keadaan marabaya, posisinya, dan semua informasi lain yang dapat memudahkan penyelamatan. Nah, ini pernah saat saya bermain sosial media, ini yang saya sayangkan, seorang nahkoda menerima berita segera, namun yang saya sayangkan apa jawaban dari beliau. Nanti ya setelah saya dapat sinyal,
saya hubungi perusahaan Anda. Ya, ibaratnya apa? Misalkan saya lagi jalan-jalan ke Balikpapan, terus saya mengalami musibah di jalan. Misalkan, terus Pak Andri melihat saya, oh itu Pak Yoga. Terus Bapak datangi saya, Pak Yoga, nanti ya saya hubungi keluarganya setelah saya nyampe kantor. Nah, ibaratnya apa? Ya, saya keburu mati, Pak. Nah, kembali dalam konteks tadi. Atau nanti Pak saya hubungi rumah sakit kalau saya pas melewati rumah sakit, sekalian saya pulang. Nah, ini yang saya ceritakan di sosial media itu, dia seorang nakoda dan di kapal tanker. Kenapa dia tidak berpikir, oke, saya relay menggunakan MF. Gimana caranya? Mayday relay, Mayday relay, Mayday relay. This is motor vessel, nama kapal yang menerima. Receive Mayday from over and out. Ya. Bapak, yang saya tanyakan apa? Beliau ini sudah punya sertifikat kompetensi loh, punya ORU, punya COC JMBSS. Ya. Tapi kenapa jawabannya seperti itu? Miris saya. Akhirnya apa? Videonya beliau di take down. Saya cuma nanya, Cap, apakah di kapal Cap itu tidak ada perangkat MF atau HF? Itu saja. Kenapa tidak melakukan Mayday relay? Kenapa Anda malah menjawab dengan nanti setelah saya dapat sinyal? Artinya apa? Dia akan menghubungi perusahaan atau ke stasiun pantai menggunakan HP. Ya, jangan ya, Tim, ya, jangan. Itu loh, Pak. Kenapa saya itu mempertanyakan ijazah ahli? Ya. Makanya di Baruna Bakti itu ketika Anda mendaftar, baik Anda yang sudah punya COC JMBSS atau belum, saya nggak ada masalah. Yang membedakan apa? Kalau Anda sudah punya COC JMBSS, itu memudahkan saya dalam menyampaikan materi. Kalau mengikuti diklat yang benar. Tapi kalau mendapatkan diklat yang hanya nasi kotak, ya sama juga bohong. Karena materinya sama persis. Makanya ketika saya ngajar di Poltekul Sorong saat itu, dan yang saya ajar itu bukan taruna-taruninya, tapi dosen-dosennya, itu mereka membawa buku. Solas dibawa, FVCW dibawa, JMDLS Handbook, IMO Model Course 1.0 dibuka, dibuka di meja. Jadi apa yang saya sampaikan ditandai sama aku. Oh iya, sesuai. Bahkan yang pindahan dari dosen-dosennya yang pernah saya ajar, begitu ditarik di pusat, jadi marine inspector, itu pun masih menghubungi saya. Bahkan beliau bilang, Mas, pokoknya kalau masalah radio, saya serahkan ke sampean. Kan saya sangat menyayangkan sekali. Akhirnya apa? Saya kembalikan juga. Oke, kalau ketika Anda menjadi seorang marine inspector, tolong cek betul-betul. Misalkan ada kesulitan, hubungi saya. Apa yang harus dicek? Jadi tulisan safety first yang ada di kapal itu betul-betul terlaksana. Bukan sebagai penghias dinding. Ayo, kita ingat keluarga kita yang ini. Yang setiap menit, setiap detik ingin mendengar suara kita. Nah, kalau kita abai terhadap alat-alat keselamatan, dengan sistem navigasi, dengan alasan, Pak, kelihatan, Pak. Contoh kayak kita Pangkiliman itu sering ramdor tidak ditutup dengan sempurna. Dengan alasan apa? Pak, kelihatan. Pilihan. Nah, kalau sudah musibah, kayak yang sudah
Siapa yang tahu? Aku tak tahu. Nah, akhirnya apa? Yang menjadi kambing hitamnya adalah perwira kapalnya, terutama nakodanya. Nah, sedangkan dalam kondisi normal, perwiranya acuh sama terhadap alat-alat keselamatan. Kenapa kok acuh? Ya itu tadi, hanya mengejar sertifikatnya saja. Tiga, transmisi panggilan marabahaya oleh stasiun yang tidak dalam keadaan marabahaya. Ketika unit bergerak dalam keadaan marabahaya, tetapi tidak dalam posisi untuk memanjatkan peringatan marabahaya sendiri, ketika nakoda dan atau petugas yang bertanggung jawab terhadap unit bergerak yang tidak dalam keadaan marabahaya atau petugas yang bertanggung jawab stasiun darat mempertimbangkan bahwa bantuan lebih lanjut dibutuhkan. Yang di stasiun pantai juga begitu. Ketika mendengar tanda marabahaya, begitu disampaikan dalam bahasa Inggris, pura-pura tidak dengar, mendadak sakit telinga. Kalau nggak gitu mendadak sakit perut. Karena itu pernah saya praktekkan. Ketika saya perbaikan di daerah Lamongan, di Jog Lamongan, itu saya panggil, saya tes menggunakan bahasa Inggris, termasuk di Banyuwangi itu juga. Ini radio, saya nggak sebut merek ya, saya nggak sebut merek. Pakai bahasa Inggris. This is motor vessel. Nggak dijawab. Akhirnya saya pakai FM. Nggak dijawab juga. Akhirnya saya coba pakai bahasa Indonesia. Rame Pak yang jawab. Ayolah, kalau kita sudah diberikan amanah sebagai operator radio, baik di kapal maupun di darat, ayo kita tanggung jawab. Karena kita ini secara tidak langsung ikut bertanggung jawab atas keselamatan jiwa orang lain. Tidak hanya diri kita, tapi orang lain. Sinyal-sinyal identifikasi hendaknya menggunakan dalam dinas berikut. Dinas amatir, dinas siaran, dinas tetap pada bintang-bintang di bawah 28.000 kHz, dinas bergerak, dinas frekuensi, dan tanda waktu standar. Artinya kita bisa menggunakan UTC. Boleh nggak Pak pakai local time? Boleh, masalah. Kekhususan berita marabahaya menggunakan komunikasi radio terestrial, MF, HF, VHF, dan teknik satelit. Dikirim dengan prioritas mutlak kepada semua stasiun. Dikirim hanya pada wewenang nakoda atau petugas yang bertanggung jawab untuk kapal. Setiap stasiun yang menerima harus segera mematikan setiap transmisi dan harus terus memantau sampai panggilan telah dikenali. Ini yang kemarin saya bilang, jangan pernah menggunakan atau barusan tadi saya sampaikan ya, kita ikut mengganggu. Kalau memang kita nggak bisa membantu, ya sudah dengarkan saja. Jangan malah dicun. Kita nggak bisa nolong, kita ikut ganggu. Ya. Ibaratnya Pak, kalau kita tidak mau dicubit, ya jangan mencubit. Kan? Itu saja. Dan itu saya tanamkan di diri saya sendiri dan keluarga saya. Ya kita nggak mau usilin orang kalau kita nggak mau diusilin. Itu aja. Namanya
Banyak yang mempertanyakan, Pak, SAR evakuasi kita ini lambat sekali ya. Ya enggak juga. Terkadang tanpa kita sadari kita ikut andil. Ya, karena ketidaktahuan atau ketidakmautawan. Kenapa selalu saya sampaikan ketidaktahu dan ketidakmautawan? Kalau tidak tahu memang benar-benar tidak tahu, atau yang bersangkutan memang belum mempunyai kompetensi. Tapi kalau ketidakmautawan itu yang membedakan apa? Seperti yang saya bilang, dia sudah disekolahkan, tapi hanya menggunakan jalur belakang tanpa duduk. Berarti apa? Terus dia hanya mengejar sertifikatnya saja. Makanya saya bilang ketidakmautawan. Karena yang musibah bukan saya, yang musibah kan orang lain, ya urusannya orang lain. Itu kan keegoisan kita. Makanya selalu saya tekankan ketika saya diminta sebagai narasumber, selalu saya tekankan frekuensi kanal Marabaya jangan dipakai dan bisa. Dua, dikirim dengan prioritas mutlak kepada semua stasiun. Dikirim hanya pada wewenang nakoda atau petugas yang bertanggung jawab untuk kapal. Setiap stasiun yang menerima harus segera mematikan setiap transmisi dan harus memantau sampai panggilan telah dikenali. Informasi marabahaya terdiri dari 4 pesan, yaitu fire, flooding, collision, grounding, listing of dangerous of couple capsizing, sinking, undrifting, undetected distress, abandoning ship, piracy, man overboard, EPIRB emission. Silakan, mungkin ada yang mau ditanyakan atau mau sharing. Sekali lagi saya sampaikan, bukan berarti di sini saya yang paling pintar, saya paling benar, enggak. Saya pun masih banyak belajar, Pak. Nah, mungkin pengalaman Bapak mau sharingkan di sini boleh. Pak, boleh izin bertanya, Pak? Boleh. Silakan. Iya, Pak. Siwa izin. Saya kan operator radio nih, Pak, di BUP di JT, Pak. Radio Room. Terus di tempat saya itu kan, Pak, banyak kayak kapal motor yang muat penumpang itu, Pak, nyebrang dari pulau ke pulau gitu loh, Pak. Terus dia kan sering melintas lewat JT perusahaan kita yang wilayah radionya masuk di tempat saya, Pak. Nah, terus kapal motor kayu itu dia juga dilengkapi dengan radio HT, Pak. Di channel 16 juga mereka standby kan. Nah, terus misalkan suatu ketika kapal tersebut itu mengalami kebocoran, Pak. Nah, hampir tenggelam. Terus nakoda kan melapor tuh di channel 16 ada emergensi musibah. Terus saya menerima laporan itu, Pak. Dan langsung misalkan saya instruksikan bagi kapal asistak yang standby di JT, Pak, untuk mengevakuasi penumpang yang hampir tenggelam itu tadi, Pak. Terus pertanyaannya, sesuai dengan aturan, Pak, apakah asistak tersebut bisa langsung bergerak ke kapal motor yang hampir tenggelam itu untuk evakuasi penumpang, atau harus ada izin gerak dulu, Pak? Sedangkan posisi kan lagi ada emergensi, Pak, untuk menolong penumpang. Nah, kira-kira itu seperti apa, Pak, kita sebagai radio room untuk menginstruksikan? Makasih, Pak. Itu sudah bagus, Pak. Betul. Ya, di dalam SOLAS itu disebutkan tidak ada aturan manapun yang mengikat untuk keselamatan jiwa di laut. Kalau memang dirasa stasiun pantai itu mampu melakukan SAR evakuasi dan membuat instruksi SAR, boleh. Tidak harus menunggu permit. Ya, boleh, Pak. Tidak ada masalah. Ya. Berarti dari perusahaan pun tidak berhak menahan kita yang instruksikan kapal asis buat menolong itu, Pak. Misalkan kan ada fuelnya dari asis itu kan ditanggung perusahaan nih, Pak.
Terus dia untuk bergerak kan membutuhkan fuel. Nah, terus misalkan kita menginstruksikan untuk evakuasi, sedangkan perusahaan dia memikirkan masalah fuel tuh Pak. Nah, jadi pada saat itu perusahaan dan sah bandar pun tidak berhak menahan pada saat ada emergensi kayak gitu ya Pak ya? Boleh, boleh. Secara aturan internasionalnya boleh. Di Oke, Indonesia, siap Pak. kalau saya nilai itu ya itu tadi kemampuan finansial, hanya perhitungan masalah BBM-nya saja pada saat melakukan evakuasi. Itu aja. Oke, siap Pak. Oke Pak. Ya. Terima kasih Pak. Sama-sama. Ada lagi? Pesan kedua, distress coordinates terdiri dari garis lintang dan bujur, derajat, menit. Ya. Dan ketiga, petunjuk waktu. Dan keempat, menunjukkan jenis komunikasinya. Ini contoh format Mayday. Mayday, Mayday, Mayday. This is motor vessel Tampomas, 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 Tampomas. Call sign Papa Kilo Sierra Hotel. Position 05 degrees 01 minute south. LS ini lintang, lintang selatan. BT ini bujur timur atau bujur barat, boleh. Lintang utara. Tanggal, jam, atau langsung jamnya saja. Jenis mara bahayanya. Terus apa yang diperlukan? Nama kapal, master, motor vessel, Tampomas, call sign, over. Dari stasiun pantai, ini formatnya. Pemberitahuan traffic, Marabaya berakhir. Nah, ini stasiun pantai yang menginformasikan. Ini setelah kapal mendapatkan pertolongan, ini juga harus diinformasikan oleh stasiun radio pantai. Nah, Selen Pini berakhir. Hal dikirim menggunakan telegrafi, menggunakan sandi Morse, ini formatnya. Pasal 33. Prosedur operasional untuk komunikasi urgensi dan keselamatan dalam sistem marabahaya dan keselamatan GMDSS, Maritime Global. Komunikasi urgensi itu dan keselamatan, peringatan navigasi, meteorologi dan informasi penting, komunikasi navigasi, komunikasi pelaporan kapal, komunikasi pendukung untuk operasi-operasi untuk pencarian dan penyelamatan. Misalkan man overboard. Man overboard itu juga harus kita bisa analisis. Dia masuknya Mayday atau Panpan atau Security. Kalau kita menemukan jenazah di laut, itu masuknya apa? Security. Jadi ada jenazah pada lintang bujur sekian. Atau tiba-tiba muncul bangkai kapal, masuknya security. Kalau tiba-tiba
tongkangnya putus, terus hanyut, tidak terkendali, undrifting. Maksudnya apa? Pan-pan. Kita harus lihat, Pak. Kalau misalkan ada pekerjaan bawah laut, maksudnya apa? Security. Makanya kita lihat dulu main overboardnya apa. Karena orang diving itu main overboard. Ya. Orang kerja bawah laut main overboard karena dia menjatuhkan diri. Tapi kalau dia bunuh diri, apa? Pan-pan. Kalau dia melompat untuk menyelamatkan diri, nah, apa maksudnya? Maybe. Ya, karena masih diperdebatkan main overboard ini maksudnya mayday, pan-pan atau seperti itu. Tapi kita harus bisa menganalisis. Karena orang jatuh ke laut itu orang diving, orang snorkeling, itu orang jatuh di laut. Pesan-pesan urgensi dan keselamatan lain. Komunikasi yang berhubungan dengan navigasi, pergerakan, dan kebutuhan kapal-kapal dan observasi cuaca yang diperuntukkan bagi Dinas Meteorologi resmi. Pesan segera, ini bukan 14045, bukan ya. Ini yang mengenai urgensi. Ya harus diawali dengan kata pan-pan, bukan pen-pen ya, pan-pan. Kalau pen-pen takutnya nanti dikasih wajan teflon. Pen-pen, pan-pan, pan-pan, pan-pan. All station, all station, all station. Berita mara bahaya ataupun segera itu tidak boleh ditujukan satu, dua, khusus kapal, khusus stasiun pantai, tidak. Harus all station. Artinya apa? Semua kapal dan semua stasiun radio pantai. Sedangkan untuk keselamatan, security, itu boleh ditujukan ke kapal saja. All ship, atau all station, atau close station. Boleh. Tapi kalau Mayday dan Pan-Pan itu pasti untuk all station. Atau semuanya juga boleh. Pasal 34. Sinyal peringatan dalam sistem marabahaya GMDSS. Rambu radio penentu darurat atau EPIR, Emergency Position Indicating Radio Beacon, dan sinyal-sinyal satelit EPIR, yaitu 156.525 MHz. Ini channel berapa, Pak? Dan perangkat apa ini? 156.525. Ada yang tahu? Ya, Pak Nurjan. FDSC, Ya, Pak. Apa? DSC. BHF DSC.
Panggilan selektif digital sesuai rekomendasi IPUR, referensi WRC 97. Nah, ini untuk supaya kita tahu ilustrasi, ya. Makanya kemarin saya tanya, IPEP, ya, tolong diperhatikan betul-betul. Yuk kita lihat video dulu. Kita lihat. Kalau di kapal namanya IPEP, kalau di penerbangan namanya apa? Ada yang tahu? Dan saya yakin semuanya serempak akan menjawab hal yang sama. Apa kira-kira? Black box. Keliru. Untuk menentukan posisi pesawat dalam keadaan marabahaya, kalau di pesawat namanya ELT, Emergency Locating Transmitter. Sedangkan untuk di kapal namanya EPIRB, Emergency Position Indicating Radio Beacon. Ini alat yang ada di kapal yang penuh dengan sayuran. Duh, apa hubungannya Pak sama sayuran? Kalau orang Jawa bilang sayur itu adalah jangan. Mau pegang? Jangan Pak. Nanti mancar. Kalau orang Jawa bilang jangan itu sayur. Nanti kalau mau bilang sayur bening atau sayur kunci, jangan kunci. Boleh tanyakan teman-teman yang di kapal. Ada yang berani ngetes itu? Ya ada. Bahkan lebih sadisnya, IPEP-nya disimpan di kamarnya kapten, sudah disimpan di kamar kapten, dikunci, digembok, dilas, dirantai lagi. Giliran mau musibah, IPEP-nya tidak berfungsi. Baru mau pegang aja sudah bingung. Jangan. Kalau tahu ilmunya nggak mungkin ada kata jangan. IPEP itu tahu berfungsi atau tidaknya itu pada saat musibah. Loh, kok kapalnya nggak ketemu? Kalau saya berpikirnya simpel. Berarti IPEP-nya rusak atau IPEP-nya baterainya expired. Kita lihat sistem kerja ELT atau IPEP, ya, karena sama persis sistem kerjanya.
Silakan, mungkin ada mau ditanyakan sambil saya nunggu lagi sedikit dicarikan. Ya, black box itu dicari tujuannya untuk mencari sebab kenapa pesawat itu jatuh. Artinya black box itu dicari atau berfungsi untuk merekam aktivitas yang ada di kokpit ataupun di kabin pesawat. Kalau di kapal apa namanya? Kalau sebutan untuk merekam aktivitas di pesawat kan namanya black box. Kalau di pesawat, kalau di kapal namanya apa? Nawir, black box di pesawat, di kapal namanya apa? Pak Rahmat Yusuf. Black box di kapal namanya apa? Mungkin dari teman-teman nautik. Black box di kapal namanya apa? Logbook. Apa? Black box kok logbook gimana? Keliru. Namanya adalah VDR, Voyage Data Record. Itu black box yang ada di kapal. Aircrafts are equipped with emergency devices that are kept Biar ada gambaran. Dan jangan lagi EPIRB di kapal itu disimpan, dikunci rapat sampai. Aircrafts are equipped with emergency devices that are capable of transmitting the location of aircraft in case the aircraft crashes. These devices help the search and rescue team to locate the aircraft under sea, in mountains, thick forest, or in faraway islands. These devices are called ELTs, or Emergency Locator Transmitters. In the event of an aircraft accident, these devices are designed to transmit a distress signal on 121.5, 243, and 406 MHz frequencies.
So here is how it works. In case of an aircraft crash, the ELT is activated depending upon the type of ELT installed in the aircraft. There are generally two types of ELTs installed in the commercial aircraft: automatic impact type and survival or emergent type. The impact type ELT is automatically activated whenever the aircraft experiences very high velocity or large G forces due to crash. It contains G sensors that activates the circuit at a certain threshold. The emergent type ELT is activated when the aircraft crashes in sea and the ELT body is dipped in water. The presence of water completes the activation circuit and the ELT starts transmitting the distress signals. This type of ELT can also be activated by any person, either crew or passenger, who survived the crash simply by putting the ELT in water or by manually activating it using the front panel switch. The transmitters will operate continually for at least 48 hours over a wide temperature range. After being activated, the ELT transmits distress signals on 121.5 and 243 MHz frequencies. These signals can be received by the ATC or by nearby aircrafts. That is why pilots are always encouraged to listen to these frequencies and take necessary action. The 406 MHz signal is received by the satellite. The COSPAS SARSAT system has announced the termination of satellite monitoring and reception of 121.5 MHz and 243 MHz frequencies in 2009. The satellite receivers send this information to ground station to calculate the location of the emergency signals. The Mission Control Center then expedites the search and rescue operation of the aircraft. The location and number of ELTs Center then expedite the search and rescue operation of the aircraft. Inilah sistem kerja IPOP. Sama persis, Pak. Ya. Namun yang saya sayangkan, perwira di kapal tidak ada yang berani melakukan pengetesan IPOP dengan alasan takut mancar. Nggak ada ceritanya ngetes terus mancar. Pasti, Pak? Ya. Andaikan IPOP itu berfungsi, sistem kerjanya seperti ini. Dan tidak lebih dari 2 hari, cepat dapat mendapatkan posisi untuk mendapatkan pertolongan. Realitanya, ketika kapal mengalami musibah, pencarian paling cepat 12 hari. Makanya saya kalau mendengar musibah di pesawat ataupun kapal, kalau pesawat pertanyaannya sederhana, ELT-nya kemana? Kalau kapal, IPOP-nya kemana? Hanya ada 2 kemungkinan. Ya, baterainya expired atau ELT atau IPOP-nya rusak. Namun selalu diberitakan pada saat pesawat mengalami musibah, yang dicari adalah black box. Ibaratnya misalkan saya jatuh, ya, itu nggak segera ditolong, tapi dicari dulu sebab musababnya, dicari dulu saksinya. Kenapa Pak Yoga ini jatuh? Tapi saya dibiarkan tergeletak di situ. Jadi ditanya dulu warga sekitar. Kenapa tadi Pak Yoga jatuhnya kenapa? Dicek CCTV-nya, tapi saya dibiarin. Ibaratnya realitanya seperti itu. Ya atau ya? Iya, Pak. Ya. Dan ketika IPOP ataupun ELT itu berfungsi, itu yang menerima tidak hanya Indonesia, tapi dunia, Pak. Karena dia menggunakan sistem satelit. Makanya kemarin saya sempat tanya ke Pak Nawir, Pak, IPOP-nya ada, pernah dites? Hanya dikasih senyum sama Pak Nawir. Ayo di sini siapa yang pernah ngetes IPOP? Khususnya dengan teman-teman di kapal atau di offshore. Di offshore itu juga ada IPOP-nya. Mas Fani ini kayaknya di offshore ini ya. Mas Fani TW.
Di rig ya? Di rig atau di kapal itu? Kalau lihat kamarnya rig gitu ya. Ayo. Siapa yang sudah pernah melakukan tes IPOP? Belum, Pak. Iya. Ini sistem kerjanya. Masa nyari kapal 2 hari nggak mampu? Dan IPOP itu mampu sampai kedalaman kurang lebih 50 meter. Sebelum mencapai kedalaman 50 meter, dia akan terus transmit. Pak, apakah IPOP-nya hanya untuk kapal tenggelam? Tidak. Tadi disebutkan kan, marabahaya itu tidak hanya tenggelam. Ada miring, ada tongkang hanyut, ada kebakaran, ada pembajakan. Ya. Contoh nih, Bapak kalau ingat kejadian 19 Juni 2024, kapal LCT Cita 20 dinyatakan hilang di Timika. Bulan Juli tanggal 29 Juli 2024, saya cek menggunakan Marine Traffic dan Fineship, posisi kapal Cita 20 ada di perairan Singapura. Saya sudah laporkan ke teman saya di Basarnas di daerah Batam, di Bandar supaya diteruskan dengan di Bandar Batam, terus di pusat, tapi nggak tahu gimana respon. Artinya apa? Andaikan perwiranya itu Pak, pada saat mengalami pembajakan, IPOP-nya dikeluarkan, dibawa, disimpan di kamar mesin, sambil mungkin kita bersembunyi, aktifkan mesin. Supaya apa? Supaya jejak kita terbaca. Baterainya IPOP pada saat emergensi itu bertahan 48 jam atau 2 hari. Tapi mindsetnya IPOP itu untuk kapal tenggelam. Memang musibah cuma tenggelam saja. Pak, kalau tabrakan IPOP berfungsi nggak? Berfungsi. Kalau ya, kalau IPOP-nya dites. Tapi realitanya IPOP ketahuan berfungsi atau tidaknya itu pada saat musibah, yaitu tadi saat dicari nggak ketemu. Tuh, contoh kedua. Yang ketiga, kemarin sudah saya contohkan ya radio. Sekarang ya. Makanya saya keren banget safety first. Kalau saya pribadi bullshit, ngomong kosong. Karena saya sering melakukan pengetesan IPOP di kapal. Dan selalu saya sampaikan ke Kapten, Cap, mohon izin, saya mau melakukan pengetesan IPOP. Kenapa? Karena saya tidak percaya tulisan apa expired date yang ditempelkan di IPOP, karena di situ banyak sulapan. Nggak pernah dites, tidak pernah diregistrasikan, cukup bermodal 75.000, cetak stiker, tempelkan ke IPOP, jadi sudah. Iya atau ya? Jangan begitu, saya tanya, registrasi ini sudah diregistrasikan nggak? Semuanya langsung bertanya, Pak, registrasinya kemana? Makanya itulah penyebabnya saya sering mengelus dadanya istri saya. Karena miris. Kemana kita kalau mau registrasi IPOP kemana? Ada yang tahu? IPOP itu wajib diregistrasikan.
Nah, di mana kita harus meregistrasikan? Pak Ridho, Pak Alex, Pak Nawir mungkin? Ya, terutama yang sudah punya COC JMBSS, saya review lagi. Di mana kita bisa melakukan registrasi? Pak Rinaldi, Pak Kadir, Pak Teddy, Pak Erwin Di Basarnas mungkin Pak. Di mana? Kominfo Pak. Basarnas mungkin Kominfo, Pak. ada yang Benar, Basarnas. Pak. IPOP itu diregistrasikan di Basarnas. Itulah kenapa saya pernah main ke kawan saya di Basarnas, saya tanyakan apa pesan moral yang harus kita sampaikan ke peserta diklat saya. Pak, tolong sampaikan khususnya teman-teman di laut, IPOP-nya diregistrasi. Kenapa? Karena 90% IPOP di kapal tidak terregistrasi. Termasuk ELT. Namun 2024 ELT sudah mulai tertib, sudah mulai diregistrasikan ke Basarnas. Silakan dari sini dulu, mungkin ada yang mau tanyakan. Mungkin ada yang mau tanyakan, silakan. Silakan Pak Rahmat, mungkin ada yang mau ditanyakan atau mau dibingungkan? Atau mungkin ada yang mau disaringkan? Izin Pak. Kita kan harus menghidupkan EPUB ketika kita sedang mungkin dibajak atau kita sedang mengalami masalah di kapal gitu Pak. Nah, ketika kita sudah menghidupkan itu, apakah harus ada tindakan? Kemungkinan kan kita mungkin berada di luar wilayah perairan Indonesia Pak. Seperti contohnya kayak MT Honor itu Pak. Bagaimana Pak? Oke, untuk bisa dilakukan menggunakan IPOP. Nah, kalau dia menggunakan, kalau berada di pelayaran internasional seperti MT Honor, itu seharusnya ada lagi tombol namanya apa? Ada yang tahu? SSAS, Ship Security Alert System. Itu sistem untuk keamanan internasional yang dia dipancarkan menggunakan sistem satelit, yaitu melalui satelit Inmarsat. Kalau itu sampai sekarang masih dibajak, ya saya nggak tahu. Apakah itu sudah dilakukan oleh perwiranya atau bagaimana, saya juga. Nah, itu hal-hal yang sering yang saya sayangkan. Ya. Ketika diajak tiba baru, oh iya ya. Nah, saya bilang penyesalan itu hasilnya di belakang. Kalau di depan namanya surprise. Silakan, ada yang mau ditanyakan? Kenapa pada saat pembajakan kita menggunakan? Karena ELT tidak menghasilkan bunyi, sehingga aman. Dia akan memancar dengan sendirinya. Dan IPOP dapat dilakukan dengan dua cara.
kita bisa lakukan secara manual dengan tangan kita atau pada saat kapal itu tenggelam. Nanti teknisnya, sistem kerjanya saya jelaskan pada saat yang kelima langsung dari keamanan internasional, bukan hanya di Indonesia kan? Pak, apakah SSA itu bagian dari keamanan? Safety. Silakan, mungkin ada lagi yang mau ditanyakan? Karena mindset kita masih beranggapan bahwa IBOB itu hanya untuk kapal tidak full khusus. Dan sekali lagi, tes IBOB itu tidak akan memancar. Mas Sudir, kan Mas Sudir ini kemarin beliau ngambil satu paket dan barusan selesai ujian KP. Oh, beliaunya lagi menghadap dosen pembimbing. Mas Sudir, tunjukkan personalmu. Masuk, Pak. Nah, gimana Mas? Kemarin ngetes IBOB lancar nggak Mas? Siap tidak, Pak. Terus kemarin IBOB-nya saya cemplungin air nggak apa-apa Mas? Lancar nggak? Tidak apa-apa. Diceplungin air tidak apa-apa, Pak. Dibolak-balik nggak apa-apa Mas ya? Aman, Pak. Nggak ada sayuran. Nah, iya. Kemarin yang ikut ngambil satu paket yang sudah ujian, saya buat mainan itu. Apakah lancar? Lupa itu baterai dummy, enggak, itu real equipment. Nanti pada saat praktek saya tunjukkan, karena kita ada dua perangkat IBOB, yang satu memang baterainya saya sengaja expired kan, yang satu saya rawat. Baterainya selalu saya update setiap 5-6 tahun. Siap. Buaya kemarin waktu ujian, tampil jelaskan. IBOB adalah ngeri. Kalau tahu ilmunya begitu. Gimana Pak? Ya. Nawir mau ngetes IBOB nggak? Ambil IBOB-nya, ayo kita belajar bareng di sini. Ambil IBOB-nya, yuk kita tes di sini. Oke Pak, saya tunggu dulu Pak, saya ambil IBOB-nya. Oke, siap. Oh, mungkin dari teman-teman yang sudah punya COC JMDSS, boleh. Dapat lupa Nawir ini. Tes IBOB. Pak izin boleh tanya Pak? Boleh, silakan. Pak soal EPRIP kan, IPEP itu memancarkan signal emergency itu hanya pada saat kapal ada musibah atau ada hal lain Pak? Misalkan dia bisa memancarkan signal emergensinya itu Pak. Kalau saya boleh cerita sedikit pengalaman kan Pak, saya kan sebagai radio room, terus ada dapat laporan dari Sah Bandar nih Pak, Ya. sama Basarnas, posisi asistak yang ada di JT itu Pak,
dia memancarkan EPIP Pak, terus kedetek di Australia sama Singapura Pak. Terus dia ngirim signal ke Basarnas di kota sini kan Pak. Nah, Ya. terus saya konfirmasilah ke kapal yang kedetek EPIP-nya itu namanya kan Asis Takbut IBT 36. Ya. Saya konfirmasi ke kapten juga bingung kenapa bisa kedetek tuh kalau ada pancan emergensinya Pak. Terus dicarilah kenapanya, ternyata di kapal itu ada pengelasan Pak. Ada pengelasan perbaikan gitu loh Pak. Cuman posisinya kan di bawah dari anjungan itu Pak. Cuman dia kayak terkontaminasi dindingnya itu Pak dari panas sehingga EPIP-nya itu memancarkan signal emergensi Pak, terus kedetek. Nah, berarti EPIP itu bukan hanya ada musibah di kapal aja terus ngirimkan signal emergensi, berarti ada hal lain ya Pak yang bisa meng-on-kan EPIP tersebut itu Pak. Tidak. Itu Itu alasan aja orang sih Pak. kapal. Itu hanya alasan orang kapal. Itu pasti IPIP-nya dibuat mainan. Atau tanpa sengaja PIN-nya terlepas. Soalnya dari penjelasan kapten yang saya tanyakan itu kan Pak, kata dia EPIP itu tetap standby. Cuman di kapal itu ada pengelasan, terus dinding itu panas, sehingga memancarkan signal EPIP itu Pak. Nggak ada ceritanya seperti itu. Saya bisa buktikan. Andai kan saya dijadikan saksi ahli, kaptennya sudah masuk bui itu. Berarti pasti ada di otak-atik soal EPIP-nya itu ya Pak ya? Iya. Iya. Soalnya Apa penjelasan saja itu? Kebetulan penjelasan kapten. Pak Medi belum ketemu Gimana? saya. Ketemu saya, kasihan nanti nakodanya itu. Masuk bui itu. Soalnya waktu kita tanya kan Pak, kita kan udah tahu nih, tanya ke kapten kapal, dia menjelaskannya seperti itu Pak. Ya yang namanya kita juga udah tahu, dikira betul aja Pak penjelasan kapten seperti itu. Soalnya kedetek dia EPIP-nya. Tidak ada ceritanya seperti itu. Kecuali panas yang sampai 1000 derajat, iya. IPIP itu mampu sampai daya tahan apinya itu sampai 1000 derajat. Kurang lebih sekitar 1000 derajat. Sekarang panasnya las itu berapa sih? Apakah sampai 1000? Enggak. Iya Pak. Oke. Berarti cerita kaptennya aja seperti itu ya. Iya. Ya. Oke lah Pak kalau gitu. Iya. Soalnya pernah kejadian pengalaman Pak seperti itu kemarin. Kedetek EPIP-nya. Berarti betul ya Pak Medi ya, yang terima pancaran IPOP tidak hanya Indonesia ya. Dari mana tadi? Bukan Pak. Iya Pak. Soalnya yang dia kedetek pertamanya itu registrasi EPIP-nya itu kan di Australia sama Singapura Pak. Nah terus dari Australia sama Singapura itu ngirim signal ke Basarnas kita di kota sini Pak, di kota baru sini Pak. Nah, terus dari Jakarta yang menginformasikan ke Basarnas yang ada di seperti itu. Terus Basarnas ke PTS Sah Bandar sini kan Pak. Sah Bandar konfirmasi ke titik EPIP-nya itu Pak, yang pas kebetulan di tempat saya. Tanyakan ke radio room tempat saya, terus saya tanyakan ke kapal. Ini ada kiriman itu lengkap Pak, sama ada cetakan titik poinnya itu loh Pak, kemarin dikirim. Nah, itu bukti ya. Kalau IPOP berfungsi dengan baik, cepat dapat posisinya. Jadi apa yang saya ceritakan itu ternyata sudah dialami sama Pak Medi. Tapi realitanya, kalau IPOP tidak diregistrasi, tidak pernah dilakukan pengetesan, yaitu tadi sampai pencarian 14 hari, bahkan hanya 3 kenangan. Terima kasih sharingnya Pak Medi. Iya Pak. Itu real. Jadi sistem kerja yang saya putarkan itu sesuai nggak Pak Medi? Sesuai Pak. Kalau memang EPIP-nya memang betul-betul terregistrasi, kemungkinan bahaya untuk mendapatkan kapal tenggelam itu lebih cepat. Terima kasih Pak Medi. Iya Pak. Ya. Itu real kondisi di lapangan. Ya. Ayo kita lebih peduli lagi sama alat keselamatan. IPIP, SAP, frekuensi, radio, PHF, MF, HF,
Ya, jangan semau-mau gue. Oke, Pak Nawir, sudah Pak EPUB-nya? Ya Pak, sudah ada Pak. Oke. Nah, boleh ditidurkan Pak? Agak ditidurkan. Ada tombol tesnya? Nah, yuk kita sama-sama kita belajar ya. Oke, itu ada tombol tesnya ya Pak? Di atas, di atas, di atas. Di atas itu Ini ada Pak, tombol tes. Bukan, bukan. Di bodinya. ini Di body. Antena, pas tanjakan antena. Bentar, cuman bentar. ini Pak, begini. Saya ambilkan sebentar. Di dekat tutupnya Pak itu Pak. Nah, itu dibantu sama Luber. Di tangan kanannya Bapak. Maaf, kelihatan nggak dari sini? Bentar, saya ambilkan punya ya. Karena sama kayak punya baru bakti itu. Ini Pak Nawir, kelihatan ya? Ini ada tes. Nah, ada tombol Oh tes ya, kan? Nah, ada kelihatan. Pak tekan. Tekan. Nggak apa-apa Pak, nggak akan lancar itu. Tunjukkan ke kamera, perampas. Nah, sip. Udah lepas. Sudah Pak. Sudah Kira-kira ditekan. kalau menurut teman-teman itu berfungsi nggak? Coba tes lagi Pak, tekan tombol tesnya lagi. Pak Nawir. Saya tekan Pak ya. Ya, Sudah Pak. lepas. Berfungsi nggak itu? Tidak Pak. Iya Coba kayaknya Pak. bacakan expired Cuman date. bunyi. Tes lagi ya. Coba expired date-nya, coba lihat. Pak Nawir, coba bacakan expired date-nya. Expired date yang ada di body EPUB. Ini Pak. Bacakan expired date-nya. Itu tanggal berapa? Expired date. Ini Pak. Nah, 2029. Iya. 2028 apa Iya. 2029? 2028 Pak. Berfungsi nggak kira-kira? Zudir, tunjukkan pesanan Zudir. Berfungsi nggak itu? Nggak ada bibnya Pak, nggak ada bib. Ya, bedakan Kayaknya sama enggak, Pak Pak. Nawir ya. Bedakan sama punya Pak Nawir. Ini yang punya Baruna. Ini Pak ya. Nampak nggak? Ada flashing. Ada flexing, ada flash. Flashingnya Pak. Ada Pak. Nah, kalau melakukan pengetesan EPUB, tunggu sampai dia flashing. Kalau kita hanya melihat indikator power, ya, itu ada dua kemungkinan. Baterai expired pun indikator power tetap menyala, tapi dia tidak akan flashing. Pasti Pak? Ya. Ayo kita tes lagi, ya Pak Nawir. Ada flashingnya nggak? Tahan 3-7 detik. Tes. Tahan Pak ya. Ya, tekan tahan 3-7 detik. Sudah lepas. Aktif tuh Pak, aktif. Enggak. Aktif Pak. Enggak flashing dia. Coba Ada lagi. flashingnya tadi tuh Pak. Coba lagi. Bedakan sama punya Baruna ya. Bedakan sama punya Baruna. Oke. Flashingnya 3 kali seperti ini. Ya. Coba Pak Nawir sekarang. Coba Pak. Kena pantulan cahaya mungkin itu Pak. Ada itu story-nya Pak. Ada Pak anunya. Oke, siap. Ada Pak. Berarti berfungsi ya.
Betul sih Pak. Oke, ya. Jangan sampai hanya bermain stiker, ya. Nggak apa-apa Pak Nawir itu dites, nggak akan mancar dia, ya. Ya Pak. Kalau hanya yang ditekan tombol tes itu dia tidak akan memancar, kecuali segel ini saya lepas atau Bapak lepas, iya dia akan memancar. Oh. Kalau hanya ngetes aja nggak apa-apa. Nah ini yang saya harapkan, jangan ada lagi IPOP sayurannya ditaruh di situ. Artinya apa? Ketika ngetes jangan, nggak apa-apa. Kalau ragu-ragu video call sama saya boleh. Itu ya. Iya Pak. Oke, terima kasih Pak Nawir. Sama-sama Pak. Kalau nggak gitu kan nggak ngetes ya Pak Nawir ya. Siapa? Udah ngerti Pak. Iya. Cara ngetes. Ya. Dan tidak ada ceritanya IPOP dikeluarkan dari rumahnya mancar. Nah, contohnya punya Pak Nawir nih. Ini saya keluarkan Iya. dari rumahnya. Nggak ada ceritanya mancar. Buka casing terus mancar, nggak ada. Iya, nggak ada. Ya. Tapi realitanya di kapal, nggak ada yang berani buka casing, Pak. Dengan alasan tadi, Pak takut mancar. Nggak ada ceritanya. Ya. Ayo kembali lagi kita buat suasana pekerjaan itu yang nyaman, aman, sehingga keluarga yang kita tinggalkan itu tidak was-was. Apalagi mendengar di berita musim di laut ombaknya 3-4 meter, itu kan mengerikan sekali. Bagi musim-musim ini kan ombaknya bisa tinggi ya. Pak Nawir posisi di mana Pak? Posisi di Lampung Pak. Lampung masih aman Lampung ya. Siapa? Artinya tidak terlalu berdampak musim barat ya. Iya Pak. Oke, mungkin ada yang mau ditanyakan? Atau mau di-sharingkan? Nah, saya harapkan seperti ini. Jadi kita berinteraksi, pengalamannya Bapak seperti Pak Medi tadi. Ya, sekali lagi tidak ada ceritanya IPOP terus kena panas, orang las di bawah, terus mancar, nggak ada ceritanya. Kecuali IPOP tadi dibanting atau dilempar ke bawah, ya. Atau pinnya dibuka, segelnya dibuka, di-on-kan, ya, dia memancar. Siapa? Oke, kalau memang sudah nggak ada yang ditanyakan, saya mohon maaf, mungkin ada ucapan atau sikap yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Absensinya ya, jangan lupa ya. Atas nama Pak Suradi. Siapa?